Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Dok. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang pada pagi hari ini. Saya senang sekali nih pada pagi hari ini bisa bertemu ibu-ibu semua untuk memberikan penyuluhan ya tentang pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Denny Maisa Purba. Saya lahir di Tebing Tinggi tanggal 7 Juli 1993 di Tebing Tinggi ya. Kemudian saya tinggal saat ini di Perumahan Guru Dalam Blok B23 Pulau Kiri, dan saya adalah alumni Fakultas Kedokteran UISU tahun 2011. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indikator hasil belajar, yaitu diharapkan nanti setelah adanya pertemuan ini kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah, mampu melakukan pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, asam urat, ya, serta mampu melakukan penilaian wawancara menggunakan kuesioner PUMA. Baik, dan materi pokok yang akan kita bahas adalah mengenai pemeriksaan tekanan darah. Kayaknya nggak asing ya kalau pemeriksaan tekanan darah ya, sudah pasti tahu kita semua gitu, bahwa untuk mengukur tekanan darah itu menggunakan alat yang namanya sphygmomanometer atau tensimeter. Ada banyak nih, ada yang digital, ada yang menggunakan air raksa ya, kita bisa lihat pada gambar itu ada yang air raksa, ada yang digital, ada juga yang menggunakan jarum. Baik, nah kita yang paling penting adalah melakukan pengukuran tekanan darah itu dengan baik dan benar. Salah satu tekniknya adalah pastikan pasien atau sasaran yang akan dilakukan pengukuran tekanan darah itu harus dalam keadaan rileks, tidak boleh dalam keadaan yang harus beraktivitas atau dia lelah seperti itu. Dan kemudian pastikan dia dalam keadaan duduk ya, tangannya itu dalam keadaan rileks ya, tidak boleh dalam keadaan tegang lurus, jadi harus membuka, itu prinsipnya. Setelah itu masukkan manset ya di atas lengan bagian atas. Kemudian kalau kita menggunakan tensi digital itu kita tekan tombol start. Nah, nanti di situ akan naik ya angka-angkanya gitu. Setelah itu dia akan turun sendiri. Baru nanti kita baca. Yang atas itu adalah seperti ini, contohnya 118 itu adalah tekanan darah sistolik, sementara yang di bawah ini adalah tekanan darah diastol. Kita harus tahu bahwa interpretasi tekanan darah itu adalah harus di bawah 120/80, itu menurut kategori ya. Nah, ini adalah gambaran tentang teknik pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Harus posisi duduk tegak di atas meja, diusahakan dengan keadaan tangan yang rileks dan terbuka seperti itu. Tidak boleh dalam keadaan tangan yang tegak, kaku ya. Dan di sini kelihatan bahwa untuk kriteria tekanan darah itu yang normal itu adalah memang 120/80, tapi idealnya sih memang di bawah 120/80. Baik. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya nggak Ibu? Paham nggak tentang pengukuran tekanan darah ini? Paham, Dokter. Paham ya, sudah paham ya. Baik, jadi nanti kita akan praktek. Kita akan melakukan praktek dan saya akan menilai ibu-ibu semua untuk melakukan pengukuran tekanan darah yang baik dan benar seperti itu ya. Nah, ini adalah kesimpulannya dari diharapkan dari pertemuan ini ibu-ibu kader semua itu nanti bisa membantu melakukan pemeriksaan tekanan darah ya yang baik dan benar. Tadi sudah kita ajarkan tekniknya. Nah, tujuan dari pemeriksaan tekanan darah ini adalah kita untuk mendeteksi penyakit hipertensi, di mana kita tahu bahwa hipertensi adalah salah satu penyakit yang menular. Baik, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk membawakan atau mempresentasikan mengenai edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM. Sebelumnya perkenalkan, saya Betty Erlina SKM, alamat Erbatu, Kabupaten Asahan, dan saya adalah alumni Stikias Helvetia Medan. Baiklah, tadi saya akan mempresentasikan edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM. Di sini indikatornya adalah setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan kita dapat melakukan edukasi aktivitas fisik sehari-hari dan melakukan edukasi diet sehat dan seimbang. Kemudian melakukan edukasi bahaya dari merokok. Materi dari ini adalah edukasi aktivitas fisik. Makanya kita akan
menggunakan cerdik, yaitu pengendalian faktor risiko PTM dengan perilaku cerdik dan patuh. Yaitu contohnya rajinlah untuk beraktivitas fisik, bisa dari individu, keluarga, dan posyandu atau komunitas. Melakukan aktivitas fisik ini bisa dilakukan di rumah, di perjalanan, sekolah, tempat kerja, tempat umum. Yang contohnya seperti di slide ini kita bisa melihat kalau di rumah menyapu, di perjalanan kita bisa menggerakkan badan, bagaimana yang enaknya bagi kita. Kemudian di sekolah senam, terus tempat kerja, jelas peregangan. Kemudian di tempat umum bisa jalan santai itu. Kalau di rumah aktivitas sehari-hari seperti mencuci. Baiklah, kita ambil kesimpulan dari presentasi yang di atas. Bagaimana ibu-ibu mengenai presentasi saya? Ada yang mau ditanyakan atau memang sudah kita lakukan sehari-hari? Iya, sudah kita laksanakan sehari-hari. Cuma ya harus rutin karena kita. Baiklah, kesimpulannya itu adalah edukasi aktivitas ini termasuk salah satu cara untuk pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Diharapkan setelah melakukan aktivitas tersebut, para kader dapat membantu petugas dalam mengedukasi aktivitas fisik ini kepada masyarakat dan individu serta keluarga kita masing-masing. Demikian presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pagi Bu Meli. Di sini saya akan membahas presentasi saya dengan judul Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular. Di sini ada biodata saya. Adapun di sini nama saya Meliwani Panjaitan, NIP saya 197805 02 2014 07 2001. Lanjut, saya adapun yang indikator hasil pembelajaran ini hari adalah kita harus mampu melaksanakan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan dan lingkar perut. Di sini pengukuran tinggi badan melalui teknik pengukuran tinggi badan menggunakan mikrotoa ya, ini alat pengukurannya. Inilah contoh mikrotoa. Adapun melakukan mikrotoa itu ya kita pasang dengan tepat di tembok dan dilepas. Tepat kaki kita di bawah kaki ini kita lepas alas kaki kita, tumit pasien tepat di tembok. Lalu hasil pengukuran itu kita baca. Adapun di sini dengan melakukan pengukuran tinggi badannya menggunakan mikrotoa itu dipasang 2 meter ke dinding. Nah, dan di sini ada saya tanyakan kepada di sini kader dan Bapak Ibu ada yang untuk menanyakan? Berarti intinya memang harus di ini ya Bu, di tempat yang rata ya? Ya, harus dilengketkan di tembok. Menghadapnya harus sana atau di sini? Kita menghadap ke depan. Oke, baik. Jangan membelakangi meteran. Kita belakangi meteran bukan ke depan ya. Bukan ke depan meteran. Jangan salah Ibu kader. Makanya kita selanjutnya nanti kita akan mempelajari di hari kemudian. Ya, di sini pun ada kesimpulan saya adalah mengukur tinggi badan. Salah satunya melalui faktor risiko PTM, penyakit tidak menular. Diharapkan dapat kita lakukan dengan baik dan benar. Sudah paham Ibu, Bapak? Paham Bu, makasih Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.